Kemarin tuh ada rame ketika dekan FK Undip ya Pak ya, Betul. dibebas tugaskan lah. Tapi justru ini saya mau konfirmasi aja sebenarnya ke Kementerian Kesehatan. Ketika dibebas tugaskan, mungkin Sivitas Akademika Undip berdiri di belakang solidaritas justru membela, bukan justru ya, mungkin ini udah opini ya jatuhnya ya, solidaritas terhadap dekan yang dipecat. Tapi ketika Dr. Aulia ini, kita publik, saya sebagai publik tidak melihat mereka berdiri di belakang. solidaritas di belakang Dr. Aulia. Kementerian Kesehatan melihat ini gimana? Apa jangan ini sudah permisif di Undip atau gimana Pak? Itu menjadi keprihatinan kita ya. Kemkes prihatin, apalagi masyarakat umum, wah prihatin sekali ya. Iya. Cuman kami ingin menjelaskan ya. Jadi dokter spesialis ini ya, itu ada dua kategori Mas ya. Ada dia miliknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti dia NIP-nya Kemendikbud. Nah, itu di Fakultas Kedokteran. Tapi boleh dokter spesialis. Kemudian ada NIP-nya Kementerian Kesehatan. Tapi dia juga ngajar. Paham ya? Jadi antara dua tipe ini boleh melakukan pendidikan dan pengajaran. Ya. Jadi dokter di Karyadi itu boleh berpraktek di Rumah Sakit Karyadi dengan SIP-nya masing-masing, spesialis apa. Nah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dosen yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan boleh praktek di Karyadi. Nah, untuk praktek di situ harus izin direktur rumah sakit, baik itu yang ada di Kemenkes maupun itu. Nah, kasus itu kemarin, kenapa dekannya dibebas tugaskan dulu, bukan dibebas tugaskan, tidak diperkenankan praktek dulu di sana. Sementara ya. Praktek. Bukan sebagai dekan, beda ya. Kalau dulu kan yang di UNAR itu kan sebagai dekan dia di pendidikan ya. Kalau ini dia dibebas Tapi fungsi sebagai dekannya masih. Masih enggak ada masalah. Hanya praktek. Jadi jangan. Kenapa kok begitu? Karena ada indikasi memang kita membutuhkan kenetralan semua pihak. Berarti Kemendikbud nggak melakukan apa-apa nih Pak? Karena ini rumah tangga kita kan. Nah, boleh, ya kan? Kemenkes kasih sanksi nih. Iya. Tapi sebagai dekan dia di kampus, Kemendikbud nggak ada. Belum, makanya kita tunggu. Hari ini kan baru muncul nih Dirjen Diktinya Kemendikbud memberikan suatu langkah dengan membentuk tim pencari fakta gitu ya. Saya penanya cuman nggak enak, bukan ranah Bapak. Kemendikbud seperti terkesan agak terlambat Pak. Kenapa Pak? Ya, saya kira masyarakat yang bisa menilai. Nah, tadi ditanya. Oke Pak, lanjut aja. Ditanya alumni FK Undip. Yes. Ya, itu kan teman-teman kita juga. Betul. Memang satu sisi agak prihatin kita, kok itu dekannya tidak boleh praktek di sini, mereka solidaritas. Ya. Pasang badan. Tapi seharusnya memang tadi Mas Smoko mengatakan harusnya pada saat Dr. Aulia meninggal, dia juga harus melakukan solidaritas untuk mengusut tuntas apabila itu suatu perbuatan. Apakah kita yang tidak tahu, memang tidak ada, kita nggak tahu. Nah, Pak. inilah kita akan buktikan nanti. Nah, keprihatinan ini kita akan jawab nanti. Mudah-mudahan yang solidaritas tadi akan berpikir lebih jernih gitu ya. Mana yang harus didukung, mana pun tidak. Dan ini bukan politis loh ya. Iya, betul. Nggak ada politik-politik, ini semua nyawa tidak. orang. Nyawa orang. Betul. Ada satu lagi juga ramai wawancara guru besar ya, profesor di Undip juga soal beberapa bantahan lah, membantah pengakuan almarhumah ya, seperti misalnya iuran itu nggak setiap bulan kok, sekali gitu, ada ngomongnya begitu kan. Terus itu karena di bendahara gitu segala macam. Ini gimana? Kita lihat dari ini sih tebak-tebakan opini aja ya. Kok posisinya dia di mana ya? Bukan di korban atau gimana Pak? Dari Kementerian Kesehatan melihat gimana Pak? Ya, sebut aja lah sekarang namanya. Boleh Pak, namanya Pak. Profesor Zainal Mutakin. Beliau ini juga sekarang sudah sejak dirancangnya Undang-Undang Kesehatan, karena terjadi kontroversial yang membuat akhirnya beliau kita tidak boleh praktek di Karyadi. Jadi sejak tahun 2022 yang lalu. Ini orang yang sama? Iya, ya, bukan Zainal Mutakin, bukan dekan ya. Iya. Jadi dia dilarang. Nah, sejak itu mungkin ada suatu upaya-upaya untuk itu. Nah, termasuk beliau membuat suatu statement ini setelah saya cek ke teman-temannya, dia tidak atas nama Fakultas Kedokteran, atas nama pribadi, yang sebetulnya dia juga mencoreng alumni mereka. Iya, jadi nggak mewakili siapa-siapa itu ya. Tidak mewakili ya. Nah, untuk itu harusnya tadi ya, kalau seorang guru besar harusnya
duduk dalam posisi Betul. keadilan dan mendukung misi-misi pemerintah. Ini kan tujuannya ke masyarakat. Masyarakat. Nggak ada aneh-aneh ini ya. Itu ya. Betul. Tapi Pak melihat ke depan nih Pak, Kementerian Kesehatan kan udah diatur di undang-undang Pak, ya. Ada turunan aturan apa ya, segala macam. Sanksi paling tegas, ini kan bisa kalau pidana polisi ada aturan sendiri Pak ya. Kalau dari Kementerian Kesehatan bagaimana Pak? Ada turunan sanksi soal ini Pak? Dengan instruksi Menteri Kesehatan. Tapi kita nanti berharap ada kolaborasi yang bagus antara Kemendikbud dan Kemkes untuk sama-sama menyepakati sanksi bersama. Oke. Nah, untuk saat ini kami Kementerian Kesehatan hanya memberlakukan kepada ada 4 Pak yang menjadi sasaran ini. Bisa kepada sesama residen. Residen itu kan jangan dikira sesama. Ada juga gitu ya? Justru mereka yang memberlakukan junior ya Pak. Nah, jadi kalau ada seniornya, kemudian ada dosen, yang ketiga pegawai rumah sakit, terakhir adalah direksi rumah sakit. Jadi keempat hal ini bisa terjadi perundungan oleh mereka dengan derajat yang berbeda-beda. Nah, sanksinya apa? Ada 3 di dalam instruksi Menteri Kesehatan itu. 1 ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau berat, kita mengembalikan peserta didik itu ke fakultas dan tidak boleh lagi praktek atau melanjutkan pendidikan di rumah sakit ini. Ini sudah terbukti di Hasan Sadikin Bandung. Dia betul-betul dikeluarkan karena sudah betul-betul masuk kategori berat. Dikeluarkan dari DO maksudnya Pak? Atau Rumah sakit dulu. Tapi kita bisa serahkan. dipraktek di tempat lain? Bukan, diserahkan dulu ke, dia kan masih mahasiswa nih. Masih mahasiswa. Nah, ternyata dari Fakultas Kedokteran juga langsung mengeluarkan dia. Karena sama linear ya. Linear. Nah, itu. Kategori tindakannya yang dianggap ringan, sedang, berat itu apa? Ada contohnya. Berat itu, ya katakanlah berat itu memang sudah di luar batas Pak, 1. Dan dilakukan berkali-kali, berulang, dan kemudian juga secara tersistematis. Sistematis. Dan merugikan korpsnya prodi, merugikan rumah sakit, dan juga merugikan fakultas Pak. Itu yang dikatakan very berat. Nah, kalau itu dilakukan oleh pamannya staf pengajar, ya, nah staf pengajarnya ada 2 tadi ya, dari Kementerian Pendidikan maupun dari Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Pendidikan, kalau dia berat tadi juga, dia tidak boleh lagi mengajar dulu di sini selama 12 bulan. Jadi dia hanya mengajar dicabut dulu Pak. Sementara gitu. Tapi? Ya, 12 bulan tadi Pak. Setahun. Kan dievaluasi itu Pak. Ya. Ya. Oh, bisa diperpanjang juga aja? Ya, bisa. Tergantung itu kan kalau di Kementerian Kesehatan ataupun PNS itu ada aturan-aturan disiplin kepegawaian. Oke, masuknya ke masuk kategori situ aja itu Pak. Jadi penurunan pangkat ada, penurunan penundaan gaji dan sebagainya. Tunjangan segala macam itu. Itu berat. Kalau yang sedang dia hanya peringatan tertulis. Kalau korban Pak residen ini paling banyak itu laki atau perempuan Pak? Ada data soal belum itu, mendata laki dan perempuan ya. Kami cuma kemarin mendata 1 asal perguruan tinggi, yang kedua adalah jenis perundungannya. Ya. Boleh disebut nggak Pak? Paling banyak kampus mana nih Pak? Fakultas FK kampus mana? Jakarta, Jawa Barat? Ya, Jakarta ya. Jakarta ya. Kampus negeri di mana ya? Tapi itu di luar Jakarta juga ada, ya. Seperti halnya di Medan, Pak ya, kami sebut aja nih ya, yang di ada Malik, Medan juga ada. Ada ya. Ada. Dan semuanya ada yang sudah ditindaklanjuti dan diberikan sanksi. Teguran itu. Oh. Tetapi belum termasuk berat kecuali yang dari Bandung tadi Pak. Hasan Sadikin. Karena itu ya udah di luar batas saja. Sebesar apapun perundungan tetap sih di luar batas Pak memang ya. Itu tadi kan ada kategori perundungan yang berupa pemalakan, pemerasan kita sebut saja Pak ya. Untuk kasus Dr. Aulia Pak, sudah berapa uang yang keluar dia Pak? Ya, jadi yang data kita sampaikan ke kepolisian dari catatan rekening itu kita ada semua bukti Pak ya, kita serahkan. Tapi itu biar diproses secara hukum. Jadi kami mendapatkan data itu 1 orang di angkatan dia. Kan ini kan perangkatan dulu Pak. Kita nggak mau ngomong yang lain, karena beda-beda. Itu antara 20 sampai 40 juta per orang per bulan. Tapi cuma 6 bulan 1 semester. Oke, 6 bulan. Berapa orang tuh Pak? Ya? Stop. Nah, saya nggak tahu jumlahnya berapa ya. Mereka itu rata-rata sekitar 8-10 orang satu angkatan. 8-10 orang, 10 orang. Begitu dia sudah naik kelas, bawa lagi gitu Pak. Jadi begitu Pak. 10 orang 20 juta, 200 juta sebulan. 6 bulan ya.
Wah, 1,2 ya? Besar, 1,2 ya? Besar, besar, Pak ya? besar, Pak. Kalau lamanya pendidikan tuh PPDS berapa lama sih, Pak? Beda-beda ya, rata-rata 4 sampai 5 tahun. Wah, Lama panjang Pak. tuh, Pak ya. Panen dong tuh pembuli ya. Itu untuk pemalahkan ya. Ya, walaupun mereka menyangkal begini, uangnya digunakan bersama Iya, loh digunakan katanya bersama kan. buat makan ini gitu, Pak ya. Tapi gimana, Pak? Melihat resisten seperti itu, Kemenkes melihatnya gimana, Pak? Ya tadi, semua bentuk pembulian dilarang, gitu aja. Apapun bentuk alasannya. apapun ya. Kalau tadi masalah banyak tidak ada uang ini, ya disolusikan dengan transparan. Iya, ya, Ya. pakai aturan Jangan yang benar. ada orang itu diminta karena terpaksa, orang yang nggak mampu macam-macam Pak ya. Iya, bayar biaya pendidikan dokter aja udah mahal, Pak ya. Nah itu Pak. Jadi dokter spesialis itu tiap semester kan bayar itu Pak. Berapa sih itu, Pak? Macam-macam tadi, tergantung prodinya. Oh, tergantung. Ada yang 20 juta, ada yang 30, ada yang 40, 60 gitu loh Pak. Jadi besar kecilnya kan prodi kan beda-beda Pak ya. Iya, betul, Contohnya bagian bedah dengan objek berbeda dengan bagian mata dengan THT gitu. Oke. Tapi itu semua diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Resmi Pak. Kemendikbud ya. Iya, resmi Mendikbud. Dan uangnya semuanya masuk ke Kemendikbud, bukan masuk ke rumah sakit. Nah gitu lah Pak ya. Nah harapannya ke depan, ayo kita atur bareng-bareng. Kan pendidikannya kan butuh biaya. Apalagi ada isu, mungkin PPDS perlu digaji. Terus bagaimana caranya Iya. agar meringankan dia? Kan gitu kan Pak ya? Ya memang perlu ada semua duduk bareng lah untuk ini. Betul. Tapi kita lihat Kementerian Kesehatan mengawal cukup Oh intensif. iya Pak. Pak Menteri juga kita lihat berapa kali statement ya soal ini ya. Undang-undang Pak yang Betul ya, diperjuangkan. makanya kita cukup aware sih. Jangan sampai ada Mbak Aulia yang lain lah ya, Pak. Betul. Nah, ke depan nih gimana Pak untuk pencegahan lah ya? Kan berulang Pak ya. Hasan Sadikin, ada Malik, terus Ya. sekarang Karyadi. Nah tadi kan saya mengatakan mungkin 13 Agustus ini kan menjadi suatu simbol ya, tonggak sejarah kita untuk anti bullying. Kan gitu ya? 13 Agustus. Nah, dengan korban ini. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak sebetulnya, Pak. Betul. Semua pihak loh ya, termasuk masyarakat, termasuk pers gini ya. Pers juga harus memantau dong. Betul Pak, ini. betul. Nah, sehingga kita ingin nanti kan Fakultas Kedokteran sama Rumah Sakit Pendidikan kan candra di muka nih, ya mencetak Betul. yang berkualitas, profesional, tapi jangan lupa bermartabat, berbudaya, santun, gitu kira-kira gitu Pak. Ini isu ini udah sampai ke presiden pasti kan Pak, Oh, iya. Pak Jokowi. Respon beliau gimana Pak? Hah? Respon Pak Jokowi ada Ya. atensi khusus nggak? Oh, Pesan khusus buat Pak Menteri? Sangat mendukung dan memang harus dihilangkan karena beliau kan komit untuk bangsa dan negara ini. Betul. Kan ya. Kayak kemarin kita umpamanya ada transformasi rumah sakit rujukan. Oh iya, baru Ya. meresmikan beberapa Nah banyak itu gitu kan ya. di data itu ada sekitar 1.500.000, 2 juta orang kita berobat ke luar negeri. Iya. Nah terus jawabannya apa? Ya kita ambil masalahnya. Kita lihat masalahnya ternyata rumah sakit kita memang perlu bersaing. Akhirnya dibangun nih rumah sakit bagus ini. Nah, Oke. ya mudah-mudahan yang kemarin di Makassar, Surabaya, kemudian di IKN juga itu akan menjawab cukup di Indonesia. Jadi divisa yang kemarin banyak keluar itu dijawab. Dan kalau dilihat bagus banget dengan rumah sakit. Bagus banget. Kalau beliau mengatakan iya. ya nggak kalah lah sama hotel bintang 5 kan gitu. Oh, bagus berarti dong ya. Bagus. Ya. Itu pasien-pasien kita 1,5-2 juta itu keluar biasanya kemana Bapak sebagian besar? Malaysia, Singapura, Pinang ya. ya, Penang Penang itu. tuh banyak kok Penang Singapura. Ya. Nah kalau dilihat sebetulnya kita mampu Pak untuk Bisa melakukan kita lah ya Pak ya. Nah, tapi kita jangan reject dulu, jangan merasa kita paling hebat, tidak, buktikan oke. juga. Nah salah satu dengan cara ini kita membangun sarana, fasilitas, termasuk SDM dari Pak. Nah kalau nanti SDM ini dikeluarkan, dihasilkan oleh rumah sakit pendidikan yang the best tadi, maka tidak akan ada lagi dia istilahnya setelah lulus akan ya tertinggal sejarah hatinya begitu menderitanya selama pendidikan gitu kan. Iya, jadinya balas dendam. Dia happy. Iya, Dia happy. harus gembira lah.